Pemirsa, Ubud di tahun 1980-an juga dikenal sebagai Desa Seribu Galeri Lukisan. Hampir tiap jengkal tanah berdiri galeri lukisan dari kelas bawah sampai kelas elit. Namun semenjak COVID-19, sejumlah galeri berubah fungsi. Hal itu selain disebabkan minimnya wisatawan yang berminat membeli lukisan, juga daya beli menurun. Oh, Pade yang Pade apa Pade mobil Pade jaga bang sinten lukis nih kan ampunan gitu nih. Oh. Salah satu sisi positif COVID-19 di dunia, lukisan di Ubud yakni bertransformasi dengan kemajuan zaman. Transaksi pembelian lukisan dari manual ke online. Hal ini menguntungkan pelukis dan pemilik galeri karena mereka memiliki dua model penjualan lukisan, yakni dipajang langsung di galeri dan dipasarkan lewat online. Pelukis yang juga pemilik Palem Galeri di kawasan Kedewatan Ubud Iketut Paul, Sabtu 13 Januari 2024 mengungkapkan, dunia lukis dan bisnis seni lukis Ubud sekarang banyak berubah. Namun sejumlah pelukis Ubud tetap konsisten mengembangkan stil lukisan Ubud agar tetap eksis. Sekalipun dia akui perkembangan seni lukis Ubud saat ini tak se-booming tahun 1970-1980-an. Kini pelukis dan pemilik galeri menurut Paul bisa memasarkan hasil karya lewat online sehingga pecinta lukisan tak harus ke Bali dengan biaya tinggi. Mereka cukup melihat dan menawarkan harga secara online. Namun para pelukis dan pecinta lukisan sudah memiliki strategi agar tak tertipu, yakni bayar dulu baru barang dikirim ke pembeli. Pembayaran pajak juga disesuaikan dengan regulasi. Selama ini antara pecinta lukisan dan pemilik galeri menjunjung tinggi nilai kejujuran, sehingga menurut Ketut Paul asal Banjar Penestan Ubud ini sudah diperkuat dengan rasa saling percaya alias trust. Makanya dia optimis dunia seni lukis Ubud terus berkembang sesuai kemajuan zaman. Sebab Ubud masih melekat di hati pecinta lukisan internasional sebagai gudangnya pelukis muda Bali segala jenis aliran. Salah satunya kayak lukis Mario Blanco masih ditemukan di Ubud. Perkembangan seni lukis di Ubud yaitu tetap berkembang, tetap maju, kita bisa pasarkan untuk domestik dan untuk internasional. Begitu Pak De? Iya. Jadi sangat untuk future-nya, masa depannya sangat bagus sekali. Masih tetap bagus begitu Pak De. Gimana? Dunia lukis Ubud mengalami perubahan, namun daya beli pecinta lukisan tetap ada. Menurut penjaga galeri Nimade Media Perbandari, dalam satu minggu ada saja transaksi langsung di galerinya. Namun kini kebanyakan transaksi secara online. Biasanya gaya lukisan yang paling dinikmati pecinta luar negeri, khususnya Australia dan Eropa adalah aliran abstrak dan gaya Mario Blanco. Sedangkan pecinta lokal cenderung memilih jenis naturalis. Kalau untuk di dalam negeri itu lukisannya kebanyakan yang abstrak sama yang tradisi, misalnya seperti ada unsur sawah seperti itu. Nah, kalau misalkan yang dari luar negeri itu sudah pasti abstrak karena abstrak lebih lebih menginternasional seperti itu ya. Ubud tanpa seni lukis bukan Ubud namanya. Agar tetap eksis, kini sejumlah seniman lukis Ubud memiliki semangat baru untuk menjaga roh seni lukis Ubud agar terus eksis. Swece Bali TV.